Ya, masih tetap bersama kami di Ngopi Pagi, masih dengan Ibu Erna dan Ibu Emi. Monggo Ibu diminum dulu kopinya, biar kita nanti akan banyak ngobrol lagi. Oh iya. Monggo silakan. Udah dari tadi Mbak ini. Pengen minum. Oke. Tadi yang masih tertahan sebentar ya Bu. Di COVID-19 ini kesibukan Ibu itu semakin banyak atau di rumah aja? Ya, baik Mbak. Waktu awal-awal ada COVID-19 itu, memang kita semuanya kan pada ketakutan ya. Kita mau keluar rumah aja takut, karena kan berita yang simpang siur ya, kayaknya mencekam sekali. Tapi setelah kita mendengarkan dari berita dan sebagainya, itu ternyata virus corona itu atau COVID-19 itu ya memang harus kita lawan. Kita tidak bisa diam saja, kan seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa melawan COVID-19 ini? Apa yang bisa saya lakukan atau dari tim penggerak PKK khususnya, apa yang bisa dilakukan tim penggerak PKK? Tentunya kita berupaya mengedukasi kepada warga masyarakat yang bergerak dalam tim penggerak PKK ya, untuk harus selalu menjaga kesehatan tentunya. Kalau tidak perlu banget atau penting banget, tidak usah keluar rumah, harus di rumah saja, seperti itu sudah dari tim penggerak PKK itu sudah mengimbau baik melalui lisan maupun melalui edaran surat itu ke tim penggerak PKK kecamatan dan desa, dilanjutkan ke tim penggerak PKK desa. Nah, kemudian setelah ini berjalan kan kita tidak bisa diam saja tentunya Mbak. Apa yang bisa kita lakukan sebagai tim penggerak PKK Kabupaten Bantul yang untuk warga masyarakat yang tentunya di tim penggerak PKK kecamatan dan desa itu. Jadi kita seperti biasa Mbak. Jadi kita tetap mengadakan kegiatan tapi ya tidak semuanya, karena kegiatan-kegiatan ini yang berhubungan dengan melihat secara langsung dampak dari COVID-19 ini. Dari situlah saya waktu itu saya lakukan karena saya diminta dari dinas kesehatan waktu itu, karena di Puskesmas Jetis 2 itu ada kasus COVID-19 dan waktu itu tim tenaga kesehatan atau tim medisnya itu merasa pada down gitu. Terus mereka mau memberikan edukasi dan sebagainya. Terus saya diajak ke sana gitu untuk memberikan motivasi pada itu. Nah, dari situ kemudian saya berpikir gitu loh, ini baru satu puskesmas. Bagaimana puskesmas yang lain? Saya bilang itu. Bolehkah kiranya kalau saya sebagai tim penggerak PKK Kabupaten Bantul, saya keliling ke 28 puskesmas yang ada di 17 kecamatan ini, saya hanya ingin memberikan motivasi, penyemangat gitu loh, supaya mereka itu tidak ketakutan. Kan, walaupun dia tenaga medis, tenaga kesehatan, tapi juga manusia kan pasti ada. Karena yang kita lawan ini tidak kelihatan gitu kan, virus ini tidak kelihatan. Jadi mereka juga pastinya juga merasa waspada. Jadi saya mengajak dari dinas kesehatan waktu itu keliling di puskesmas-puskesmas, dan sudah saya laksanakan di 28 puskesmas yang ada di Kabupaten Bantul. Terus sudah selesai itu kita beranjak lagi, apa sih, kita melihat ternyata masih banyak sekali, walaupun itu bantuan-bantuan seperti tadi yang sampaikan ini, bantuan-bantuan itu luar biasa banyak sekali, tapi kan namanya bantuan itu tidak bisa tepat sasaran semuanya gitu loh. Masih ada beberapa yang memang belum mendapat bantuan dan lain sebagainya. Saya bergandengan dengan dinas sosial waktu itu, ngajak dinas sosial ke tempat-tempat yang memang berkebutuhan khusus, karena mereka memang ya karena kendala mungkin tidak dapat bantuan, karena memang mungkin surat-surat atau apa saya juga jadi sama sekali dia hanya mengharap bantuan dari tetangga dan lain sebagainya. Saya mengajak dari dinas sosial, dengan dinas sosial tentunya untuk memberikan sedikit bantuan, paling tidak untuk meringankan beban mereka seperti itu. Dan itu sudah saya lakukan, dan untuk lainnya yang akhir-akhir ini kita sudah mulai banyak kegiatan. Kemarin itu karena kita merasa COVID ini sudah tenang nih, nah ini saya sudah mengimbau tim penggerak PKK kecamatan dan desa boleh melakukan kegiatan, boleh mengadakan pertemuan, karena di tim penggerak PKK kabupaten maupun provinsi juga sudah mengadakan pertemuan. Monggo silakan, tapi dibatasi. Jadi tidak boleh banyak-banyak, yang maksudnya yang penting-penting aja. Mau yang mau bahas ini apa? Kalau yang mau dibahas ini tentang Pokja 4, ya Pokja 4 aja yang diundang. Kalau mengenai Pokja 1, 2, 3 itu ya itu aja yang diundang.
seperti itu. Jadi nanti kita harus tetap koordinasi, karena memang kalau kita komunikasi lewat BA itu kadang-kadang kita tuh pemahamannya tuh kurang, mengertinya tuh suka beda gitu loh. Bahasa tulisan dengan bahasa seperti itu. Itu monggo dilaksanakan, tapi dengan terbatas, protokol kesehatan tetap kita lakukan. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita ini di dalam rumah terus terkurung tapi tidak ada kegiatan-kegiatan, tapi tetap kita tanggung jawab kita sebagai tim penggerak PKK Kabupaten Bantul, kecamatan dan desa selalu memberikan motivasi, edukasi kepada masyarakat, mengingatkan terus karena saya yakin dinas kesehatan, puskesmas maupun pemerintah kabupaten walaupun sudah menghimbau dan tapi kan masih banyak sekali ternyata warga masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan itu, karena terbukti masih banyak yang terpapar COVID-19. Nah ini makanya jangan sampai kita ini sebagai tim gerak PKK ini juga diem aja di rumah, kita sudah mulai kegiatan seperti itu. Tetap untuk memberikan edukasi. Iya, itu selalu kita ingatkan ya. Kita ini jangan ngikutin bagaimana pemerintah kabupaten ini kan selalu mengingatkan protokol kesehatan seperti apa dan mana, dan apalagi sekarang ini terus gitu sama PKK juga mengikutin gitu. Tadi saya tertarik yang di awal Ibu cerita, di awal di COVID-19 Ibu menguatkannya dengan para tim medis itu luar biasa loh Bu, itu menguatkan dari tim medis-medis tenaga kesehatan seperti itu kan, kayak ada sayangnya Ibu gitu tuh terlihat gitu di situ. Maksudnya mereka memang ternyata memang butuh itu Mbak. Ternyata mereka tuh memang butuh butuh support gitu loh. Ya namanya tenaga medis walaupun biasa menanganin pasien apa saja gitu dia ini, tapi dengan adanya COVID-19 ini juga ada was-was karena dia juga punya keluarga di baliknya, punya suami, punya anak-anak, punya orang tua yang lansia dan sebagainya. Bagaimana mereka tuh bisa menjaga kalau pulang dari kantor dan itu harus menjaga dirinya. Ini kan mereka juga ciut kan, ketakutan gitu ya. Gimana dengan anak saya nanti kalau saya ketemu di rumah dan sebagainya. Nah inilah kita memberikan itu dan ternyata disambut luar biasa mereka. Jadi kadang-kadang kemarin itu belum sampai waktu jadwalnya ke tempat puskesmas itu udah, Bunda, kapan ke puskesmas, kasihan misalnya seperti itu. Iya nanti belum terjadwal ke sana, nanti pasti ke sana. Karena waktu itu saya hanya bisanya seminggu itu 2 hari. Karena kan saya memang banyak Mbak yang WA ke saya, Ibu hati-hati Bu, sana itu banyak ini gitu. Tapi loh, kita tuh pingin berbuat, bagaimana kalau kita ketakutan, nanti bagaimana dengan orang lain, bagaimana dengan masyarakat. Kita harus menunjukkan bahwa ayo COVID-19 ini tidak perlu kita takutkan, tapi kita lawan. Kita jangan takut, tapi kita harus kita lawan supaya masyarakat itu paham, mengerti bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini seperti itu. Ya, alhamdulillah mereka menyambut baik dan 28 puskesmas sudah selesai waktu itu, dan waktu cuman 10 hari apa ya waktu itu sudah selesai. Terus jadi saya bisa berkegiatan lain. Ya, itu tadi walaupun ya banyak yang komen, maksudnya memberikan masukan, Ibu hati-hati loh Bu, karena nanti Ibu juga bisa tertular, Ibu juga bisa kena virus dan lain sebagainya. Saya bilang insya Allah kalau saya bisa melindungi diri saya sendiri, insya Allah saya juga bisa melindungi orang lain. Saya harus menjaga kebersihan, kesehatan dan sebagainya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Iya, itu yang utama. Oke, kalau Bu Emi, selain tadi Ibu kan juga mengajar, jadi di masa pandemi ini seperti apa Ibu kegiatan Ibu? Kalau saya tentu karena dari dahulu pas awal-awal itu kan memang kita stay at home semua jadi betul. Memang saya betul-betul ada di rumah dan mendampingi anak-anak, memastikan kita semuanya aman gitu, dan tidak seperti yang dilakukan oleh Ibu. Kalau Ibu kemana-mana dan memang Ibu tidak menghendaki yang lainnya untuk menyertai beliau karena kita memang harus dipastikan aman gitu. Tapi kemudian beberapa saat setelah di masa pandemi itu, saya merasa saya kok di rumah terus ya, saya lelah gitu. Karena biasanya kemana-mana baru dengan banyak orang, kemudian tiba-tiba itu saya dihubungi oleh tetangga saya. Jadi salah satu dari LPMD itu mengajak, Bu, ikut partisipasi ya Bu di dusun. Oke siap gitu. Saya pikir saya itu hanya dimintain untuk menyumbang sesuatu, tapi saya pikir kalau hanya menyumbang sesuatu itu hanya sesaat. Saya merasa kurang begitu berarti, sehingga kemudian saya bergabung dengan mereka dan membentuk bersama mereka untuk
membantu tetangga-tetangga kita. Jadi kalau ibu itu sampai kebantu, saya cukup merasa bahwa saya lebih berharga ketika saya itu mampu membantu tetangga-tetangga saya bersama dengan saudara-saudara saya di dusun. Gitu. Jadi sejak saat itu kita berupaya memotivasi tetangga kita yang mampu untuk mengumpulkan sedikit hartanya untuk bersedekah bagi yang kurang mampu, sehingga kemudian itu kita tasarufkan bersama-sama sampai saya juga ikut bersama mereka membagikan. Kemudian termasuk ketika pernah ya Bu ya, di masa itu tuh ada salah satu tetangga saya itu ibu melahirkan, beberapa hari kemudian itu meninggal karena ya ada beberapa hal masalah gitu, sehingga saya sendiri kaget karena kebetulan waktu itu saya betul-betul mulai mengenal tetangga saya, masalah apa yang dihadapi, bagaimana mereka itu yang nerima dan nggak nerima bantuan itu seperti apa itu, sehingga saya betul-betul merasakan kemudian itu kita membuat kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, dan itu sampai sekarang masih tetap jalan Mbak. Nah karena sekarang sudah mulai ada kelonggaran gitu, kemudian saya mulai mengajak teman-teman saya tidak hanya di dusun saja, tetapi saya ajak jalan-jalan ke beberapa tempat untuk mengajak masyarakat itu. Yang pertama itu bisa melakukan kegiatan yang itu menambah ketahanan pangan, misalnya kita bagi-bagi bibit tanaman seperti itu. Itu mungkin sederhana, tapi kita mengajari masyarakat itu untuk bisa mandiri, bukan menerima nyadong dari orang lain. Itu harapannya seperti itu. Kemudian mungkin orang mengenal saya itu sebagai tukang naik sepeda goeser gitu ya, padahal sebenarnya nggak goeser banget sih. Saya selalu melihat pada momen-momen apa yang tepat saya gunakan itu. Jadi misalnya kalau memang itu agak cukup ya saya bersepeda, kemudian saya mencari tempat-tempat yang memang itu aman, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dan sering ketika saya goes itu saya mengingatkan para pegawai itu untuk selalu dipakai maskernya atau jaga jarak gitu. Walaupun kadang-kadang kemudian mereka terus kadang-kadang bu foto bu gitu ya. Itu kadang-kadang mereka maunya nggak usah dipakai ya Bu maskernya. Aduh jangan dong, kita tetap harus pakai masker. Tapi kadang-kadang itu ada yang nakal Bu. Pas saya makan terus itu kan otomatis dibuka ya Bu. Nah, itu kadang-kadang ada dipoto gitu Pak, Bu Emi nggak pakai masker gitu. Kadang-kadang seperti itu, tapi nggak apa-apa lah. Jadi memang setiap upaya itu pasti selalu ada halangan. Jadi tetap walaupun apapun yang terjadi, kita harus selalu mengedukasi ke orang lain untuk tetap menggunakan masker. Kemudian jangan lupa selalu membawa hand sanitizer. Oh iya, oke. Tetap ya Bu, di sela-sela Ibu kegiatan sehari-hari tetap mengingatkan masyarakat, tetap mengedukasi warga untuk tetap selalu patuhi protokol kesehatan, walaupun kadang ada yang curi-curi foto, selfie gitu ya. Tetap dengan kondisi apapun, beliau berdua ini tetap untuk selalu memberikan edukasi kepada masyarakat, itu yang sangat menguatkan kita semua untuk tetap selalu menjalankan protokol kesehatan. Oke, untuk selanjutnya bagi tips dong Bu, karena kan dalam membangun peran sebagai perempuan yang luar biasa itu ada tips dan trik sendiri nih, bisa dibagi ke warga atau ke wanita-wanita, istri-istri yang di depan sana, calon istri mungkin tips-tipsnya biar menjadi perempuan yang luar biasa seperti apa, biar nantinya nggak salah pilih atau biar tetap produktif di masa kapanpun ya. Dari Bu Erna dulu monggo. Ya, terima kasih Mbak. Sebenarnya kita sendiri juga belum merasa sebagai perempuan atau wanita yang luar biasa itu, atau istri luar biasa itu belum Mbak. Kami itu masih selalu belajar gitu loh, karena yang namanya mungkin berumah tangga itu kan kita itu selalu banyak ujian, banyak pelajaran yang memang kita harus kita hadapi gitu lah. Nah inilah yang membuat kita itu semakin dewasa, semakin mengerti, semakin memahami bagaimana sih kita tuh harus berkeluarga, bagaimana kita sebagai istri mendamping suami dan selalu mendukung kegiatan-kegiatan suami atau pekerjaan suami. Dan inilah saya tidak tahu kalau ini bisa dibilang luar biasa, tapi kita tuh hanya menjalankan kodrat kita sebagai seorang perempuan, seorang istri, bagaimana kita harus mendampingi suami, melayani suami. Itu saja sebenarnya Mbak. Kalau kita kalau kita itu mengikuti semuanya ini mungkin ya nanti itu sendiri yang akan ini. Kalau misalnya luar biasa itu
Belum ya Bu ya, kayaknya luar biasa itu seperti apa, jadi belum. Jadi kita tuh masih banyak belajar dengan pengalaman, apa yang kita terima, apa ujian-ujian yang kita terima, inilah selalu belajar Mbak. Dan sebagai seorang istri tentunya kita kan harus banyak bersabar, harus banyak bersabar, ikhlas, tulus. Nah itu Mbak, ikhlas dan tulus itu harus, sabar itu harus kita lakukan terhadap suami kita, karena kan mungkin kita kan sering berbeda pendapat atau apa yang lainnya sebagainya, karena kan mungkin kalau seorang istri itu kan mungkin pemikirannya itu biasanya dibilang ribet ya. Bisa dibilang ribet karena kita tuh jangkanya panjang Mbak, jangkanya panjang. Kalau mungkin kalau seorang suami atau laki-laki itu mikirnya tuh jangka pendek. Apa yang dari sekarang itu besok nanti gampang. Kalau perempuan enggak ya, kalau perempuan seorang wanita, apalagi seorang istri itu kan mikirnya jangka panjang. Jadi inilah peran seorang perempuan atau seorang istri mendampingi suami itu, ini dibutuhkan sekali Mbak. Jadi jangan sampai nanti kita tidak bisa mengolah ekonomi keluarga. Bisa dibilang kalau istri itu adalah perdana menterinya keluarga gitu Menteri ya. Perdana keuangan. Menteri keuangan ya. Menteri keuangannya dalam keluarga. Nah, inilah peran kita. Jadi jangan sampai ente alas ente omah gitu loh. Nah, seperti itu. Ini salah satu contohnya gitu. Jadi kita harus pandai-pandai. Ya kadang-kadang politik dalam rumah tangga kita pakai. Ya. Jadi ada loh Mbak politik dalam rumah tangga. Iya. Kalau enggak kita nggak punya duit gitu. Betul sekali dalam rumah tangga. Iya, seperti itu. Tapi itu juga untuk keluarga. Iya. Untuk keluarga juga. Jadi karena kalau bapak-bapak itu biasa kesannya kan boros. Ya. Kalau ibu-ibu itu kan, yaitu tadi saya sampaikan bahwa kita mikirnya itu jangka panjang. Jadi politik dalam keluarga itu ada Mbak. Ya. Borosnya itu lembut ya, main cantik deh Bu. Borosnya main cantik. Iya gitu. Kalau misalnya belanja itu Mbak, rego 100 diomongke 50, rego sak yuta diomongke 300. Itu udah biasa gitu. Tapi kan kita kan juga nggak bodoh-bodoh banget Mbak. Kita kan tahu loh harganya sekian di situ. Iya. Itu salah satu contoh itu loh kalau misalnya mau belanja. Dan pemborosan itu juga bisa kadang di rumah gitu loh. Rumah harus kebiar-kebiar nyala listrik gitu. Kita udah teriak-teriak, aduh saya bayar listrik siapa? Misalnya gitu toh. Aduh gitu-gitu toh, siram-siram sampai basah kayak hujan gitu. Itu kan listrik. Kalau perempuan kan aduh gitu kan. Kok bayar listriknya piro gitu kan. Pulsane wah bus gitu. Sampai sedetail itu ya Bu. Ya itu. Itulah wanita. Nah, seperti itu. Iya. Mau dari Ibu Emi mungkin? Saya itu kan sebenarnya saya itu tipe orang yang kurang sabar Mbak. Tetapi sejak saya menikah dengan Pak Halim itu, saya diajarin untuk sabar. Jadi makanya saya tadi bilang di depan, saya awalnya nangis Mbak, karena saya itu biasa lost gitu. Akhirnya kemudian ternyata saya tahu posisi saya itu harus bagaimana. Sehingga kemudian saya melatih, dan itu tidak mudah, bertahap, pelan-pelan harus saya sabar menjadi pendamping seorang politisi. Kadang-kadang mungkin ada orang yang zalim terhadap suami saya. Itu kalau dulu sering gitu, kemudian saya kadang-kadang nangis. Tapi kemudian lama-kelamaan begini, setelah saya membuktikan dalam perjalanan politik Pak Halim dari tahun 2003 sampai dengan saat ini, itu mengajarkan saya bahwa kalau kita menikmati itu sebenarnya adalah indah. Karena justru ketika saya menjalani itu rasanya saya punya pengalaman yang luar biasa yang tidak dirasakan oleh perempuan-perempuan lainnya, sehingga di usia yang seperti saya harus lebih sabar, lebih merasa lebih dewasa. Yang mungkin kadang-kadang kalau pas me time itu saya jadi kayak anak kecil itu ya, kadang-kadang seperti itu wajar lah gitu ya. Dan tipsnya untuk melatih itu ternyata saya sekarang menemukan cara adalah kalau ada orang menyakiti saya atau suami saya atau yang lainnya itu lupakan. Jadi itu saya itu lupakan, anggap saja itu sebuah kesalahan, karena saya juga kadang-kadang melakukan kesalahan gitu. Sehingga kalau saya sudah mengatakan lupakan itu saya biasanya harus lupa. Bahkan ketika tadinya saya itu jengkel, saya ketemu orang itu nggak jengkel lagi Mbak. Jadi ternyata itu bagi saya sangat mujarab. Sehingga setelah itu saya mengambil sisi positifnya, bukan dari sisi negatifnya. Dan berikutnya saya juga selalu berusaha untuk mempercayai Pak Halim. Jadi walaupun mungkin kadang-kadang saya dikirimin foto ini, Bu, saya tadi foto loh sama Bapak, atau dikirim sama cewek-cewek cakep gitu. Sering kayak gitu tuh, tapi oh iya toh, alhamdulillah gitu kan, bahagia gitu. Artinya saya itu tidak mempedulikan. Itu artinya
saya bersyukur bahwa orang-orang senang sama Pak Halim, diterima di masyarakat. Bagi saya seperti aja. Kalaupun mungkin ada yang lain, itu wallahu alam, yang penting saya pasrah dan percaya dengan Pak Halim. Dan ada lagi, kalau misalnya kadang-kadang kan kalau istri itu suka kepo ya Mbak ya, HP-nya terlihat Oh dong. iya dong, Iya, iya. nah, iya yang ada Kepo. cewek sih gitu. Itu saya nggak mau Mbak, jadi saya nggak mau buka-buka HP-nya Pak Halim. Kenapa? Karena dulu pas awal-awal itu juga seperti itu Mbak. Tapi dari saya jadi sakit karena saya melihat banyak orang mencaci suami saya misalnya seperti itu. Itu saya nggak rela. Sehingga daripada saya begitu, mending saya tidak lihat saja. Oh, Ya kan? Sehingga kemudian kalau misalnya ada HP-nya Pak Halim, saya nggak tertarik untuk buka. Paling buka-buka itu kalau misalnya saya tadi habis pinjam foto kameranya, karena kameranya bagus daripada HP saya gitu, kemudian tak minta ya transfer, udah gitu, saya nggak mau buka-buka yang lain. Jadi kalau kita terlalu kepo dengan suami, itu nanti malah justru sakit hati sendiri. Nanti saya jadi kurus Mbak. Iya, sayang loh. Ikut tips ibu aja apa ya? Kepo HP suami. Kalau ibu Emi takut marahnya karena ada yang mencaci bapak Pak Halim. Iya. Kalau saya kepo di HP suami, akan banyak foto-foto yang itu akan tambah sakit hati Bu. Dengan bersabar tadi ya Bu, dengan belajar terus bersabar. Lihat HP suami yang isinya ini sabar gitu ya, memahami aja gitu. Aduh kok itu berat ya. Kalau ibu berdua ini memang sudah bisa sabar, sudah bisa menata emosi, sudah kodratnya sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri seperti apa, beliau sudah sangat sudah di luar kepala. Kalau saya masih emosinya ini lagi foto sama ini sama kepo. Masih muda Mbak. Oh, iya. Kita sudah lewat ya Mbak. Terima kasih Ibu, saya dibilang muda. Saya melihat masih kepo ini, berarti saya belum tuh masuk ke dewasa yang sabar untuk lebih memahami. Itu kayaknya saya belum ya, berarti level saya masih level pemula gitu. Masih level pemula. Kalau ibu ini sudah sabar. Tapi kalau bapak itu di pasar-pasar yang foto-foto mbok Mbak, gimana saya mau cemburu? Oh iya Ibu, saya juga punya foto bapak ya. Iya kan, kebanyakan foto-foto sama mbok bakul-bakul gitu. Ya, saya malah seneng-seneng aja. Itu potret tua saya nanti sih. Gitu. Jadi sekarang mulai belajar ya. Oh iya. Oke. Menarik sekali dan sebenarnya masih banyak sih yang ingin saya tanyakan kepada ibu-ibu yang luar biasa ini. Tapi karena kesibukan beliau juga di masa pandemi ini tidak hanya yang stay at home, beliau masih ada banyak pekerjaan atau agenda, kegiatan kemanusiaan, kegiatan kemasyarakatan yang harus dilaksanakan beliau. Terima kasih sekali Bu Erna, Bu Emi untuk waktunya. Kita sudah ngobrol banyak. Ada cemburu-cemburu, ada kepo-kepo, itu nggak apa-apa ya Bu. Yang penting bisa sabar, bisa memahami. Dan tentunya terus belajar dan bersabar. Dan bersabar. Semua yang kita lakukan harus niatnya tulus, ikhlas. Itu nanti enteng Mbak. Gitu ya. Kita ngikutin irama kehidupan ini akan enteng ringan. Jadi kita bisa ketawa, bahagia, bisa hayi gitu lah. Bisa kurus gitu ya Bu ya. Tapi saya nggak bisa kurus-kurus. Apalagi saya ini. Walaupun perempuan itu ribet, walaupun harus detail sekali ya itu, tapi kan demi kebahagiaan, kebahagiaan dan kebaikan. Tentunya untuk kesuksesan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dan dalam menjalankan kegiatan dan agendanya hari ini ataupun kedepannya nanti. Terima kasih sekali ya Ibu. Sama-sama. Atas waktunya. Ya, terima kasih. Kita besok ngobrol-ngobrol lagi di tema yang lain. Belajar ikhlas ya. Ditunggu ya. Nanti di Ngopi Pagi akan ada beliau lagi ya. Tak terasa ini kita sudah selesai di penghujung acara. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan Ngopi Pagi dan tentunya update informasi pemerintah Kabupaten Bantul di sosial media @Pemkab Bantul. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe di channel Bantul TV yang banyak, yang sering. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan sesering mungkin dengan sabun atau selalu bawa hand sanitizer, pakai masker, dan tentunya jaga jarak apabila di kerumunan. Lebih baik lagi kalau memang kita harus
beraktivitas di luar membawa peralatan pribadi. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan Kopi Pagi di Bantul TV. Terima kasih sudah menyaksikan. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm screaming, darkest water falling, and it rips me suffocating.